Ya, kembali di Market Review kita sudah sampai di segmen terakhir. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Agus, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai 5 pulau atau daerah dengan produk domestik regional bruto tertinggi pada tahun 2019. Jawa masih mendominasi, setelah Jawa ada Sumatera, kemudian ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, kemudian Bali dan Nusa Tenggara. Kalau kita spesifik bicara mengenai data pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan di kuartal 3 tahun 2020, quarter to quarter tumbuh 3,26%, sementara year on year tumbuh minus 4,68%. Tentu saja ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Dan berikutnya adalah mengenai pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dari sisi produksi. Untuk pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 9,22%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 7,84%, kemudian informasi dan komunikasi tumbuh 7,4%. Berikutnya adalah mengenai pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dari sisi pengeluaran. Pembentukan modal tetap bruto 5,12%, kemudian pengeluaran konsumsi LNPRT minus 0,04%, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga 0,01%. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Agus Syabarudin, Direktur Utama Bank Kalsel. Pak Agus, tadi kita kemudian cukup membahas detail mengenai ekosistem keuangan daerah. Saya kemudian yakin banyak sekali daerah-daerah di Kalimantan Selatan ini memiliki indigenous ataupun mungkin potensi-potensi ekonomi yang sangat unik. Bagaimana EKD ini dapat menjadi sebuah mekanisme untuk memberikan exposure terhadap potensi-potensi ekonomi unik tersebut? Ya, seperti grafik yang tadi disampaikan bahwa ketahanan pangan itu menjadi salah satu prioritas program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun Kalimantan Selatan. Dalam hal ini pertumbuhannya tertinggi itu 9,22% kan. Nah, ini adalah sebagai salah satu program unggulan juga buat kami sebagai Bank Pembangunan Daerah untuk bisa berpartisipasi dalam bekerja sama membangkitkan ekonomi daerah. Nah, kebetulan kami sudah mencanangkan program ketahanan pangan ini bersama-sama dengan pemerintah daerah. Kami bukan saja memberikan kucuran kredit kepada upaya-upaya para petani membangkitkan kegiatan pertaniannya, tapi kami juga secara sinergi dengan pemerintah daerah membantu bagaimana ketahanan pangan ini bisa berjalan dengan baik, ya, termasuk juga upaya-upaya pendampingan kami kepada para petani supaya bisa berjalan sesuai dengan rencana analisa usaha taninya. Nah, contoh misalnya kemarin kebetulan saya baru melakukan gathering dengan petani dan Pak Bupati di Tapin, ya. Di sana ada satu potensi daerah yang unik, yaitu cabai hiung. Dan cabai hiung ini ternyata 17 kali lebih pedas daripada cabai-cabai yang lainnya. Bahkan sudah dipersiapkan untuk lomba di Swiss, ya. Tapi karena pandemi COVID ini akhirnya tertunda, belum jadi ke Swiss, ya. Tapi ini adalah hal yang positif dan hal yang bisa dikembangkan dengan ekosistem keuangan daerah ini. Kita bisa mengangkat keunikan daerah tersebut, ya, dengan potensi yang khas dari daerah yang bersangkutan. Sehingga, ya, contohnya misalnya dengan cabai hiung ini bisa menjadi potensi pengembangan agrowisata misalnya, ya, dan kemudian juga akhirnya tentunya akan berdampak kepada pembangkitan ekonomi daerah juga. Baik, ini yang sangat penting sekali dan dapat kemudian mendukung kemandirian ekonomi daerah. Pak Agus, satu hal yang juga cukup menarik adalah bagaimana sebetulnya ekosistem keuangan daerah dapat membuat proses pengawasan keuangan daerah menjadi lebih teratur dan tertata. Mekanisme untuk mendukung indikator ini seperti apa? Ya, jadi ekosistem keuangan daerah ini adalah sebagai upaya kami untuk bagaimana tata kelola dari keuangan daerah ini menjadi lebih efisien. Tentunya kami dibantu dengan proses digitalisasi, ya, digitalisasi. Dengan digitalisasi inilah kita bisa membuat kepastian, baik itu buat pemerintah daerah, tata kelolanya menjadi lebih baik, sehingga potensi dana yang ada bisa dioptimalkan untuk upaya-upaya pembangunan. Kemudian juga efektivitas dari anggaran belanja itu juga bisa terkontrol. Mungkin bagi para pengusaha dengan adanya ekosistem keuangan daerah ini, mereka lebih punya kepastian, ya, kepastian kapan sebetulnya anggaran tersebut bisa dicairkan dan kemudian mereka bisa merencanakan kegiatan pembangunannya atau kegiatan usahanya sesuai dengan kontrak yang sudah diberikan kepada yang bersangkutan.
Dan bagi kami sebagai bank daerah, tentunya ini adalah merupakan sebuah peluang bagi kami untuk terus meningkatkan layanan dan kemudian juga memperbesar pasar ya bagi bank daerah. Seperti Mas Wiki tahu bahwa bank daerah ini kan rata-rata bergeraknya di lingkup provinsi ya, kalau yang masih seperti kami ini ya. Jadi meskipun ada di luar dari Provinsi Kalimantan Selatan itu sangat sedikit sekali ya. Oleh karenanya harapan kami sebagai bank daerah dan juga mungkin dari beberapa BPD lainnya yang ada di Indonesia ini, optimalisasi kegiatan yang ada di daerah itulah yang menjadi sebagai segmen atau target market yang utama. Oleh karenanya ekosistem keuangan daerah ini menjadi sangat potensial untuk bisa dikembangkan di daerah-daerah untuk kemandirian dari Bank Pembangunan Daerah tersebut. Baik, ya Pak Agus, bagaimana EKD ini dapat memperbesar potensi bisnis bagi lembaga jasa keuangan daerah? Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa bank daerah ini kan bisnisnya atau lingkup kerjanya itu cabang-cabangnya biasanya ada di provinsi tersebut. Kalaupun misalnya ada di luar provinsi seperti Kalimantan Selatan, itu baru ada di Jakarta saja. Nah, tentunya memperbesar bisnis yang ada di Kalimantan Selatan inilah menjadi salah satu prioritas bagi Bank Kalsel untuk dikembangkan. Nah, mungkin dari kegiatan yang ada di Kalimantan Selatan, ya, ini yang masih harus terus dikembangkan sehingga akhirnya potensi atau pembesaran dari kegiatan bisnis dari Bank Kalsel ini menjadi lebih besar lagi, begitu. Jadi misalnya segmen yang potensial di Kalimantan Selatan seperti pertambangan, kemudian perkebunan, ya, kemudian samping itu juga ada pariwisata dan lain-lainnya melibatkan kami. Jadi kami bukan cuma menonton sebagai bank daerah, tapi kami turut berpartisipasi di dalam kegiatan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini sehingga akhirnya bisa memperbesar. Salah satu output yang diharapkan adalah dari EKD ini tentu saja akan ada peningkatan penerimaan daerah. Mungkin Anda bisa elaborasi mengenai hal ini, Pak Agus. Ya, jadi dengan adanya ekosistem keuangan daerah ini, ya, kemudian melibatkan perusahaan-perusahaan daerah, bahkan BLUD juga dilibatkan, ya, akhirnya pendapatan daerah ini bisa meningkat. Karena apa? Keterlibatan dari kami sebagai lembaga jasa keuangan daerah, kemudian juga BLUD juga terlibat, dan kemudian juga badan usaha milik daerah lainnya terlibat karena ada di dalam sebuah ekosistem, maka tentunya hal ini bisa membantu meningkatkan pendapatan daerah itu sendiri. Sehingga akhirnya harapan pemerintah pusat supaya di daerah ini bisa bangkit ekonominya di atas kakinya sendiri, ini bisa terwujud dengan cepat, saya kira. Baik, sebetulnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Anda, Pak Agus, namun kemudian waktunya sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Semoga EKD ini terus memberikan kontribusinya terhadap kemandirian ekonomi di daerah. Sukses selalu, Pak Agus, dan juga sehat selalu. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Mas Wiki. Baik, pemirsa, sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi dan referensi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Sampai jumpa.